Halo teman-teman semuanya, saya Resti Wulandari dari Prodi Ilmu Komputer dengan NIM 14012300123. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pemrograman Python dan bagaimana hal ini berhubungan dengan platform. Baik, di sini saya akan membacakan sekaligus menjelaskan definisi Python dan platform. Apa sih itu Python dan platform? Pertama, Python. Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang dirancang agar mudah dibaca dan dipelajari. Sedangkan platform adalah lingkungan di mana aplikasi atau program dijalankan. Ini bisa berupa sistem operasi, perangkat keras, atau kerangka kerja yang mendukung eksekusi kode. Oke, jadi gini teman-teman. Python itu merupakan pemrograman. Pemrograman itu intinya kita bikin serangkaian perintah atau kode buat ngarahin komputer ngapain aja nih. Jadi kalau mau bikin aplikasi atau sistem yang bisa jalan otomatis, kita perlu kasih tahu komputernya lewat kode. Bayangin aja, komputer itu kayak robot yang cuma bisa ngerti bahasa yang kita tulis lewat kode. Jadi di sini saya memakai pemrograman Python. Apa sih itu Python? Python itu salah satu bahasa pemrograman yang gampang banget dipelajari. Kenapa banyak yang suka? Karena Python itu simpel, nggak bikin pusing. Kita bisa pakai Python buat macam-macam, mulai dari bikin website, olah data, sampai buat aplikasi AI. Fleksibel banget kan? Lalu apa sih platform itu? Platform itu ibaratkan tempat atau lingkungan di mana aplikasi atau program kita tadi bisa dijalanin. Misalkan nih ada komputer yang pakai Windows, ada yang pakai Linux, ada yang juga pakai MacOS. Nah, itu semua contoh platform. Jadi kalau kita bisa bikin program nih, programnya harus bisa nyesuaiin sama platform tempat dia jalan. Contoh gampangnya kayak aplikasi di HP, ada yang buat Android, ada juga yang buat iOS. Meskipun fungsinya sama, kadang-kadang cara kerjanya itu bisa beda karena platformnya beda. Nah teman-teman, ini dia kode Python yang jadi contoh dari pemrograman Python. Kita bakal cek bareng-bareng program ini lagi dijalanin di mana. Oke, sebelum kita jalankan program di atas, mari kita bahas dulu variabel apa aja sih yang dipakai di sini. Di sini ada platform. Jadi ini adalah variabel utama kita untuk menyimpan informasi tentang sistem informasi, sistem operasi yang lagi kita pakai. Dapat dari fungsi platform sistem. Contoh nilainya, misalkan kalau kita lagi jalan di Windows, isinya bakal Windows. Ini penting karena program kita butuh tahu program kita ini lagi dijalanin di mana. Bagian if dan elif ini adalah suatu kondisi. Tapi di sini kita tidak bikin variabel baru ya, tapi kita menggunakan current platform tadi buat ngecek kondisinya. Lalu gimana cara kerjanya? If current platform, kita ketik aja codingannya if current platform sama dengan Windows gitu. Ini ngecek apakah current platform isinya Windows. Kalau iya, dia bakal jalanin kode di dalam blok ini dan cetak hey, ini lagi jalan di Windows gitu ya. Elif current platform ini sebagai kondisi yang lain gitu. Misalkan kita masukkan kondisi lainnya selain Windows itu Linux. Nah, ini alternatifnya. Jika current platform isinya Linux, maka program bakal ngasih tahu sekarang kita lagi di Linux. Else ini bagian yang bakal jalan kalau current platform bukan Windows atau Linux. Di sini kita bisa kasih pesan. Wah, platformnya beda nih, cek lagi. Jadi intinya kode ini punya satu variabel current platform yang jadi kunci buat nentuin ini program dengan ngecek nilai dari current platform aja. Kita bisa kasih respon ya sesuai tergantung platform yang kita pakai. Jadi ini bisa bikin program kita jadi lebih fleksibel dan adaptif terhadap lingkungan yang berbeda-beda. Lalu setelah kita jalankan kode di atas, si program ini langsung ngecek nih, saya lagi jalan di platform apa nih? Nah, karena di contoh kita lagi jalan di Windows, program langsung jawab, program ini jalan di Windows. Terus karena dia tahu platform Windows, dia kasih pesan tambahan, hey, ini lagi jalan di Windows. Gitu ya guys. Intinya tuh kode ini kayak program yang bisa ngerti dia lagi jalan di mana. Kalau di Windows dia punya pesan khusus buat itu, tapi kalau dia jalan di Linux atau macOS, responnya bakal beda lagi. Ini berguna banget pokoknya. Kalau kamu lagi jalan di platform lain, si program bakal adaptasi sendiri, ngasih pesan sesuai tempat dia beroperasi. Gampang kan? Ini sangat berguna ya. Lalu contoh kasus penggunaan Python itu bisa pengembangan web. Definisinya itu proses membuat situs web atau aplikasi yang dapat diakses online. Penjelasannya itu Python digunakan dengan framework seperti Django dan Flask. Django memudahkan membuat aplikasi web besar dengan fitur lengkap seperti login dan pengelolaan database. Sedangkan Flask lebih sederhana dan cocok untuk proyek kecil, memberikan lebih banyak fleksibilitas. Contoh banyak situs web seperti Instagram menggunakan Python untuk membangun platform mereka. Jadi, kesimpulan dari semua pembahasan ini, kita belajar bahwa pemrograman ini cara bikin aplikasi yang bisa dijalankan berbagai platform. Python adalah salah satu bahasa pemrograman yang populer dan gampang dipelajari guys, pas buat pemula maupun yang udah jago. Kita juga ngerti pentingnya platform, yaitu tempat di mana program kita beroperasi seperti Windows, Linux, dan macOS. Dalam contoh kode yang kita bahas, kita lihat bagaimana program kita mendeteksi platform yang lagi dipakai lewat variabel current platform dengan menggunakan if-else untuk mengecek kondisinya. Program ini bisa kasih respon yang tepat sesuai platformnya. Intinya memahami platform itu krusial supaya aplikasi kita bisa jalan lancar di berbagai sistem. Oke, terima kasih. Ini penjelasan dari saya. Semoga jelas ya. Dadah.